Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang baik, semoga keberkahan, kasih sayang, rahmat Allah meliputi kita semuanya di kota ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita mengangkat tangan. Semoga kita semuanya, seluruh pendengar Purnama Sidi menjadi orang-orang yang kelak ditolong oleh Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang baik, mari kita kembali belajar, mari kita kembali mencari ilmu, mari kita kembali mengecas hati supaya hati kita menjadi hati yang lembut karena selalu diberikan petunjuk oleh ilmu. Dan izinkanlah yang fakir ini sore hari ini membawakan satu kisah tentang doa seorang ayah kepada anaknya. Kisah ini adalah kisah nyata yang dibawakan oleh seorang ustadz. Kemudian kami mencoba menceritakannya kembali ketika ustadz itu berkisah tentang datangnya seorang ayah ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Seperti sebagaimana orang melakukan ibadah haji, laki-laki ini, ayah ini mengelilingi Ka'bah yang mulia. Tetapi ada yang unik. Ketika beliau berkeliling Ka'bah, beliau hanya memanjatkan satu doa. Beliau mengangkat tangan, beliau menangis, beliau menghibah kepada Allah. Beliau berkata, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Berikanlah aku anak, ya Allah, berikanlah aku keturunan. Di antara sekian banyak temanku yang sudah menikah, hanya aku yang belum Engkau titipi keturunan, ya Allah. Di antara sekian banyak saudaraku yang berkeluarga, aku yang belum Engkau izinkan untuk memiliki keturunan." Ia terus saja membaca doa itu berulang-ulang sampai ia menyelesaikan putaran ketujuh tawafnya. Rupanya pemandangan ini disaksikan oleh seorang syekh. Singkat cerita, laki-laki ini pulang kembali ke negaranya. Dan Allah mengabulkan apa yang ia panjatkan di depan Ka'bah. Allah memberikan ia putra. Beberapa tahun kemudian, sang ayah ini, laki-laki ini kembali datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Tetapi ada pemandangan yang luar biasa. Ketika ia kembali berputar-putar di Ka'bah, ia memanjatkan doa, ia mengangkat kedua tangannya. Dia berteriak menghibah kepada Allah, tetapi doanya kali ini bertolak belakang dengan doanya yang pertama. Sang ayah berkata, "Ya Allah, ambil saja nyawa anakku. Lebih baik aku tidak memiliki anak daripada aku harus mempunyai anak seperti dia." Terus saja kalimat itu diulang-ulang sampai ia menyelesaikan tawafnya. Ia minta Allah untuk mengambil anak yang telah dilahirkan oleh istrinya. Rupanya pemandangan ini disaksikan kembali oleh syekh yang sama. Lalu syekh itu memanggil laki-laki ini, "Wahai fulan, kemarilah. Aku melihat engkau beberapa tahun yang lalu berdoa kepada Allah untuk minta diberikan anak. Namun kenapa tahun ini engkau datang kembali ke tempat ini meminta kepada Allah, lalu engkau meminta anakmu untuk diambil nyawanya? Ada apa?" Lalu laki-laki ini mencoba menjelaskan kepada syekh yang bertanya, "Wahai syekh, aku memang telah mendapatkan anak. Allah telah mengabulkan doaku. Tapi ternyata anak yang aku miliki menjadi anak yang durhaka. Kata-katanya menyakitkan hatiku. Sorot matanya selalu melukai hati kami. Tingkah lakunya membuat kami gelisah. Maka aku lebih baik untuk tidak memiliki anak daripada memiliki anak yang durhaka seperti dia." Lalu syekh ini mendengarkan cerita ayah ini dengan baik. Beliau kemudian memberikan nasihat. "Wahai bapak, yang salah bukan anakmu. Maksud syekh, yang salah adalah engkau." "Apa kesalahan saya, wahai syekh?" Lalu syekh itu menjelaskan, "Engkau salah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ingat, betapa waktu itu engkau berdoa kepada Allah hanya minta diberikan anak, tetapi engkau lupa meminta kepada Allah untuk diberikan anak yang solih lagi muslih." Bapak itu pun seperti ditegur, seperti ditampak, seperti diingatkan dengan peringatan yang begitu keras. Lalu manggut-manggut, "Oh, astaghfirullahaladzim. Iya, betul." Lalu syekh itu berkata, "Kembalilah, berdoalah kepada Allah, mintalah petunjuk kepada anaknya supaya anakmu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ayah ini pun mendengarkan nasihat syekh itu, kemudian kembali berputar Ka'bah dan berdoa kepada Allah, meminta anaknya diberikan petunjuk. Dan atas izin Allah,
Kemudian di negara tempat ia tinggal, sang anak pun hatinya disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hidayah. Maka suatu saat anak dan bapak ini kembali lagi ke Mekah. Kemudian mereka bertawaf bersama dan berjumpa dengan Syekh yang telah menasehati bapak ini. Kemudian pemuda ini ditanya, wahai pemuda, bagaimana engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemuda ini menjawab, waktu itu waktu asar wahai guru kami. Tiba-tiba aku mendengar adzan asar dan terasa begitu merdu di telingaku. Lalu hatiku pun bergetar dan aku tergerak untuk menuju masjid dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku, ketika dicocokkan, ternyata doa ayah ketika berkeliling Ka'bah dengan waktu asar di negara tempat bapak ini tinggal adalah waktu yang sama. Allahu Akbar. Masihkah kita tidak percaya dengan keajaiban doa? Masihkah kita tidak menggunakan senjata paling ampuh yang kita miliki? Masihkah kita tidak percaya bahwa doa adalah ruhnya ibadah orang muslim? Maka saudaraku, jangan sampai kita salah berdoa. Mintalah anak, tapi diberikan embel-embel, ya Allah berikan aku anak yang soleh lagi muslim. Mintalah tempat tinggal, mintalah urusan dunia, mintalah urusan akhirat. Tapi pastikan permohonan kita semuanya supaya Allah ridho. Dan yang kita minta itu semuanya mendekatkan kita kepada Allah. Mintalah rumah, tapi rumah itu akan menjadikan kita pribadi yang semakin taat. Mintalah pasangan, tapi pasangan itu yang mampu membawa kita ke surganya Allah. Mintalah tambahan rizki, tapi rizki itu yang akan membuat kita lebih dekat kepada Allah dan membuat kedua tangan kita ringan untuk berbagi. Mintalah ilmu, tapi mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah keluarga, tapi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Bahkan mintalah kendaraan, mintalah mobil, mintalah ke motor, tapi minta mobil dan motor yang kita minta kepada Allah, kendaraan dan motor yang akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita jadikan Ramadan ini bulan berdoa. Kalau perlu 30 hari di bulan Ramadan, kita punya 30 proposal yang berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pertama kita minta anak yang soleh. Hari kedua kita minta jodoh yang soleh. Hari ketiga kita minta rumah yang berkah. Hari keempat kita minta kendaraan yang prima. Hari kelima kita minta hati yang lapang. Hari keenam kita minta hati yang husnudzon. Sampai selesai bulan Ramadan, proposal semuanya kita ajukan kepada Allah. Dan semoga Allah mengembalikan proposal itu dengan pengabulan di tempat dan waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berdoa, utamanya di waktu-waktu mustajab di bulan ini. Semoga Allah memperkenankan doa-doa kita. Demikian saudaraku, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.